Hai. Halo semuanya, jadi di sini kita lagi kumpul nih sama PHT-PHT dari Abiyakta Baswara dan di sini nantinya kita akan santai-santai ngobrol selama mungkin keberjalanan kita selama hampir satu periode ini ya Mas, sudah satu periode ini. Dan ini mungkin Mas Aldi penasaran sih kesan pesan apa yang sudah kita lalui selama satu periode ini, jadi langsung aja deh Mas. Iya, jadi teman-teman PHT semua, nggak terasa sekarang kita udah memasuki akhir masa kepengurusan. Sedih nggak sih? Gimana perasaannya? Sedih, senang. Iya, jadi ada sedihnya dan ada senangnya ya. Sedih karena emang nggak bisa ketemu lagi sama anak-anaknya. Masih bisa. Masih bisa sih. Anaknya siapa? Anakku. Oke. Loh, itu siapa? Mas? Kembali ke topik deh, kembali ke topik. Oke, kembali ke topik. Oke, ya mungkin meskipun hari ini kita nggak lengkap, mungkin nanti kita mau cerita-cerita aja, sharing kira-kira kalian semua ini selama keberjalanan satu periode ini apa ada hambatan, mungkin ada cerita suka duka ataupun kenangan selama satu periode sebagai keluarga Abiyakta Baswara. Dari aku sendiri nggak terasa mungkin sudah 8 bulan yang lalu, sejak bulan berapa ya, Desember itu mungkin nggak terbayangkan tiba-tiba dipilih, meskipun juga awalnya itu aku nggak ada niatan buat ngambil jabatan sebagai ketua Himadistra, tapi mungkin kalian semua di sini yang menjadi alasan aku menjadi ketua Himadistra di periode ini. Mungkin Terharu. Lanjut, sorry. ya mungkin itu menjadi alasan kenapa aku mengambil langkah menjadi ketua Himadistra tahun ini. Ini aku juga menunjuk kalian semua, teman-teman PHT yang luar biasa keren, jadi menjadi bagian dari Abiyaktakur, nama awal kita. Dengan PP seperti PP-nya Nanti ditayangi. Nanti ditayangi. di sini ya, guys. PP. Abiyaktakur. foto profil. Bukan pet promote. Promote. Oke, beda ya, beda topik. Lanjut. Lanjut. Aku PC 11 itu bener itu. Yang pertama aku PC Dini, aku PC Angel, semuanya aku PC. Aku tanyain ke kepala departemen sebelumnya, ketua bidang sebelumnya, itu siapa aja yang menjadi rekomendasi. Van, kenapa mau jadi ketua bidang PO? Karena PO ini kan termasuk departemen bidang baru gitu ya, dan baru juga nih dari PO. Boleh dong Mas Vano yang sebelumnya mungkin dari departemen dari bidang apa sih Vano? Cerita dong. Aku dari bidang kepustakaan, Mbak. Oke. Ya, sebenarnya dulu kan apa ya, ditunjuk Mas Aldi. Waktu jadi tim formatur, ternyata aku diberi tanggung jawab oleh Mas Aldi sebagai bagian dari Bapak Ibu yang ada di sini, sebagai pemberi saran untuk Mas Aldi sama Mbak Zahra, dan ternyata ya itu merupakan kewajiban saya untuk harus lanjut lagi di periode ini. Dan ternyata alhamdulillah saya diberi tanggung jawab dan amanah oleh Mas Aldi sama Mbak Zahra selaku Pak Kahim sebagai ketua bidang PO untuk mengayomi anak-anak saya. Halo, yang mungkin lihat gitu. Staf ahli. Ya terserahlah, staf apa terserah. Mungkin itu aja sih. Itu tadi Arvano yang menjadi mungkin ini bidang baru ya di PO ini, dan kebetulan tak amanai menjadi kabid PO. Oke, mungkin makasih untuk Arvano udah mau rasa nangis terlalu. Kurang. Kan sih tapi yang sambel. Udah mau menerima tawaran menjadi kabid PO selama satu periode. Tawaran berarti dibayar. Bayarannya
bayarannya pahala aja ya dan pengalaman Satu gitu box ya. wonton. Iya, kan? Itu bagian dari anu ya. Skrip. Di luar skrip ya. Maaf bagian. Enggak apa-apa itu lah, masuk dikit lah. Sekarang aku mau tahu dari laki-laki kedua di PHT. Widih. Aku lelakimu. Ya, Mas Atanso. Kenapa mau tak pilih, pertamanya tak hubungi di PC. Nek kira ngubungi aku kok. Hmm? Sing ngubungi Zahra kok. Ya aku calling Zahra sih. Boleh lah, boleh. Boleh. Ya teman-teman, terima kasih. Sebenarnya saya tidak dihubungi Aldi ya. Itu adalah fakta. Jadi yang menghubungi saya adalah Zahra. Nggak ada mitos lah. Jadi nggak tahu ini gimana ya. Awalnya sih ya coba-coba aja. Ya. Awalnya sih coba-coba. Ternyata capek. Tapi dibalik capek itu ada senang. Alhamdulillah berkat masuk PSDM saya bisa mengelola tim dengan baik, lalu bisa menambah pengalaman di CV saya. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh anggota Abiyakta maupun PHT yang sudah bekerja sama dengan baik gitu. Jadi pesan kesannya menyenangkan dan capek gitu aja. Tapi sangat bermanfaat. Itu aja Mas Aldi. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke saudari Aldi, saudara. Oke, ya, itu tadi dari Mas Anas, Mas Atanso. Makasih untuk Mas Atanso ini. Bermanfaat juga ya Mas Iya. ya meskipun capek. Oke, Meskipun jadi kalau misalkan- capek, betul. Meskipun kalian join dia di PHT itu capek ya, cuma pasti akan selalu ada hikmah yang bisa diambil. Sangat ada hikmahnya. Jadi ayolah join 2 periode. Gitu. Menambah soft skill, guys. Betul. Civil. Civil. Betul. Civil. Betul. CV. Buat daftar perusahaan besar. Amin. PT Freeport PT Freeport itu masuk. bisa masuk. Kita di bagian pertambangan kan bisa ya masuk. Oh, iya, betul. Ngitung jalur air gitu kan bisa. Aku Shopee. Aku rakonek. Maksudnya kerja di Shopee gitu loh. Itu dikat. Nanti itu dikat. Enggak. Sekarang oke, langsung aja lanjut ke ketua bidang ketiga. Aku pengen denger cerita dari Mbak Zarin. Iya. Oke, Gimana, Mbak sekarang Zarin? ini adalah bidang yang bisa dibilang paling sibuk ya. Setiap ada berbagai tugas terkait dengan editing, dia yang bertanggung jawab. Jadi kesan pesannya gimana nih? Jadi waktu itu di chat sama Mas Aldi, dipaksa sih kelihatannya lebih dipaksa. Enggak sih. Kesan pesannya di Abiyakta senang karena lebih saling merangkul, terus punya teman-teman yang ini hitungannya udah 2 periode, udah tahu kayak keluh kesahku di periode sebelumnya, jadi dia paham gitu. Terus senangnya sih punya staff yang saling saling rangkul, terus ya pokoknya punya keluarga Deminfo dan Abiyakta yang saling menghargai, itu sih utama dari sebuah kebersamaan, terus bisa saling nurunin ego, gitu. Pokoknya seneng banget di Abiyakta Baswara. Oke, kalau senang berarti lanjut lagi ya. Nggak dulu deh kayaknya, soalnya Deminfo nggak pernah libur. Dah. Buat anaknya, Hanif. Buat anak-anakku lanjut ya di periode selanjutnya. Pokoknya harus lanjut. Dah. Pilih Hanif nomor 4. Oke, udah ya, agak freak ya emang ya. Dan next mau ke bidang apa lagi nih Mas Aldi? Oke, tadi dari Deminfo Zarin yang udah tak hubungi, kemudian ada Kadifnya, ada Yasinta, Arda. Mau ucapin makasih udah mau menjadi bagian di Deminfo Abiyakta Baswara tahun ini. Selanjutnya aku pengen dengar cerita dari bidang yang mungkin sedikit ada kaitannya dengan Deminfo, akademik. Akademik mungkin dari Mbak Ari. Oke. Oke. Gimana nih?
ceritanya. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri tuh setelah dihubungin itu tuh kayak cukup kaget ya, karena kan aku kan dulunya dari bidang salah departemen bendara umum gitu kan, terus kan kok tiba-tiba dipindah, bukan dipindah, maksudnya ditunjuk ya di akademik gitu. Terus kan karena aku sendiri tuh lumayan suka sama tantangan, jadi kan kayak challenging gitu kan, oke gitu, awalnya tag gitu, oke aja gitu. Terus waktu itu tuh baru tahu gitu, loh kok ternyata nggak pada lanjut, kok kosong gitu, kenapa nih Hilang kosong. gitu kayak Kok hilang? iya kok kosong. Terus kan Loh kok hilang? apa ini gitu kan, apa ini gitu. Terus aku sempat merasa menyesali keputusanku untuk mengambil itu, sangat-sangat menyesali, kayak ini kenapa nih gitu kan, karena benar-benar kosong. Dan waktu itu susah ya buat ngebujuk orang-orang yang di situ tuh. Akhirnya walaupun gitu ada satu yang akhirnya mau kebujuk tetap stay gitu kan, si Reisa gitu. Terus buat keberjalanannya ya banyak suka dukanya juga ya gitu kan. Apalagi kalau misalnya di akademik sendiri itu kan dukanya tuh lebih banyak ke gimana kita mancing itu sih kesadaran mahasiswanya gitu kan. Karena emang mahasiswa PAP itu tuh tanpa dukungan dosen itu tuh susah ya Pak gitu. Susah. Jadi ya itu sih challenge-nya, apalagi buat anak-anakku kan juga ya paling sering ngeluh tuh itu, karena ini nggak ada pesertanya gimana nih Mbak, gitu, harus apa, udah bilang sama Bu ini juga nggak bisa gitu kan, terus gimana, ya udahlah gitu. Terus kalau misalnya gedungnya gimana ya gitulah pokoknya intinya kalau misalnya dari aku sendiri. Tapi so far asik sih, karena itu juga jadi apa namanya ya, lika-liku kita gitu loh, jadi Kali nambah perjalanan baru. iya, nambah kedekatan juga gitu kan sama anak-anak gitu. Kalau dari aku gitu sih. Terima kasih. Oke, itu tadi suka duka dari bidang akademik ya guys. Jadi kalau misalkan akademik mungkin kesulitannya adalah di kalau misalkan mereka ngejalanin proker itu adalah pesertanya kurang. Jadi buat teman-teman semuanya mohon untuk kesadarannya gitu. Hati nurani kalian, hati kecil kalian tolonglah bergerak untuk bidang akademik ini. Gitu ya. Oke, next dong Aldi. Oke, langsung mungkin aku mau dengar cerita dulu dari departemen yang memegang uang. Cuan-cuan dari Mbak Dini. Gimana Mbak Dini? Oke, kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya di Departemen Bendahara Umum itu kan tidak ada satu proker yang besar gitu kan. Jadi prokernya itu adalah lebih ke iuran kas dan ya segala hal yang berhubungan dengan uang. Dan kesulitannya itu adalah ketika teman-teman itu kurang kesadaran untuk membayar kas gitu ya. Kadang kalau misalkan chat gitu ya, udah di chat udah di chatnya nggak dibaca, nggak dibales gitu ya. Sedangkan kita kan harus bikin laporan transparansi kan. Kalau misalnya nanti udah kelewat bulan, jadinya harus diubah lagi. Dan itu sih yang agak susahnya. Dan sebenarnya kalau misalkan di Departemen Bendahara Umum itu kayak gimana ya, kan kita kan bukan mendanai sih, masa kita menghimpun dana dari teman-teman dan kita menyalurkan dana supaya proker-proker yang lain itu bisa berjalan. Tapi itu kadang kayak ada bidang yang minta uang, misalnya sebenarnya dia tuh butuhnya 1 juta gitu ya, tapi ternyata tersedianya itu cuma 500.000 aja gitu dari bendahara umum yang bisa keluarnya. Sebenarnya itu kita tuh jujur ya guys pengen kasih duit ke kalian, tapi kita pun tidak punya duit, jadi harus gimana gitu ya. Jadi solusinya adalah biasanya kita ya paling setengah-setengah ya, setengah kamu usaha sendiri, setengahnya dari kas gitu. Jadi mohon kesadarannya gitu. Tapi aku bersyukurnya ya, aku nggak tahu kenapa mungkin di tahun ini teman-teman itu terutama dari PHT itu mereka lebih mengerti gitu loh, ketika misalnya memang uang kasnya sedikit ya mereka tuh kayak berusaha untuk gimana sih caranya misalnya meminimalisir anggaran yang ada, meminimalisir budget. Dan mereka pun nggak yang selalu tanya uang kasnya gimana sih, buat apa, uang kasnya harus berapa gitu. Tapi mereka tuh kalau menurut aku ya lebih mengerti gitu sih. Atau mungkin aku nggak tahu ya, tapi di depan aku adalah mereka baik, semuanya saling mengerti dan bahwa ya memang uang kasnya itu keperluannya banyak gitu. Jadi aku merasa sayang banget sama kalian semuanya gitu pokoknya. Udah deh itu.
Ya, tadi sedikit cerita dari Departemen Bendahara Umum yang belum bayar kas, jangan lupa bayar. Bayar ya. Oh iya, aku belum bayar. Aku belum bayar. Di sini ada kamera juga Mas. Oh Oh iya. Di sana sekali gitu. satu lagi. Debt collector. Terima kasih untuk Departemen Bendahara Umum. Bentar. Gimana? Tadi kayak ada beberapa bidang yang belum ditanyain. Kok bisa sih jadi PHT? Ya nggak sih? Oh iya. Kayak yang merasa belum ditanya coba. Kalau tadi kan kayak baru ada kesulitannya di bidangnya nih. Nah tadi yang kenapa bisa jadi PHT-nya Oh belum? iya, benar banget. Mungkin tadi Ari Udah. udah. Tadi yang belum siapa? Oh berarti aku doang yang belum ya? Iya. Oh iya kalau aku ya kenapa tiba-tiba jadi PHT awalnya itu karena kan aku di bidang Departemen Bendahara Umum. Terus setelah itu di-chat lah sama Aldi suruh jadi kabid. Nah awalnya tuh aku kayak ngerasa aduh bingung gitu loh kayak bisa nggak sih apalagi megang uang banyak gitu kan takut ada yang keselip lah atau nggak teliti lah. Dan pokoknya kan bertanggung jawab atas uang itu susah gitu ya urusannya sama uang tuh wah susah guys pokoknya gitulah. Dan tapi dari yang awalnya ragu terus aku ngeliat teman-teman itu pada yaudah pada jadi kabit terus aku kayak ya udahlah ya kasihan po ya gitu. Awalnya tuh aku kayak kasihan sebenarnya nih sama Kaim ya karena kayak kok kayaknya kok kekurangan orang gitu. Jadi kayak sebagai teman yang baik gitu ya, sebagai teman yang baik dan kalau misalkan dipikir-pikir ya bisa nambah pengalaman juga sih, bisa nambahin di CV juga gitu. Jadi ya udahlah lumayan coba aja join dan ternyata ya di periode ini teman-temannya itu benar-benar yang saling support, saling mengerti dan ya pokoknya menurut aku kita bisa harmonis sih dari ke-8 bidang ini ya. Thank you. Ketuanya sudah bisa membangun keharmonisan di keluarga kita. Widih. Oke, lanjut bidang selanjutnya ya. Kayaknya kaitannya erat nih dengan prodi kita, administrasi perkantoran. Kita akan mencatat setelah ini yaitu bidang apa Mas Aldi? Iya, selanjutnya ada Departemen Sekretaris Umum. Pasti ada banyak cerita dari Departemen Sekretaris Umum. Langsung aja kita dengar ceritanya dari Mbak Angel. Gimana Mbak Angel? Sebentar. Kayaknya kita harus denger deh cerita kenapa Mbak Angel bisa jadi PHT dulu. Nah, baru cerita. Oh iya, kenapa Mbak Angel mau saya pilih jadi PHT? Silakan Mbak. Gak tahu ya, sebenarnya saya tidak mau awalnya. Jujur li waktu itu sebenarnya Aldi kan ngechat kan. Cuman aku kayak nolak gitu, kayak nolak secara halus sebenarnya kayak coba kamu tanyain dulu yang lain ya gitu. Ya Kak? Aku bilang coba kamu tanya dulu yang lain, kalau misalnya nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus akhirnya karena saya juga orangnya nggak enakan ya guys ya. Jadi ya udah kayak coba nggak ya, soalnya kadang kayak apa ya diamanahi sebagai kabit itu jujur nih kayak kukira tuh dulu awalnya kayak sangat berat dan kayak wah kerjaan gue ngapain nanti kayak gitu kan, kukira kayak sesulit itu, tapi ya ternyata setelah dijalani pun kayak ternyata ya nggak sesulit itu juga gitu. Dan alhamdulillahnya saya juga dapat keluarga sekum yang baru yang sangat saya banggakan dan saya sangat sayangi karena di keluarga sekum yang baru ini kayak aku merasakan hal baru yang gak aku rasain di periode yang sebelumnya kayak gitu. Buat anak-anakku, I love you so much. Oh intinya kalau di sekum itu literally kayak aku jadi ngerasain kayak jadi literally jadi kakak, jadi orang tua gantinya mereka di sekum kayak gitu. Bisa bangga juga, bisa melihat mereka berkembang gitu loh. Jadi kayak literally kayak ngegedein anak gitu loh, kayak ngelihat anakku aktif kayak gitu, terus anakku bisa menang ini itu tuh rasanya kayak bangga aja gitu loh sebenarnya sebagai kabit yang padahal ya hitungannya kabit itu kakak ya sebenarnya, tapi kayak saya ngerasa ini gedein anak jujur kayak ibu gak sih? Iya kayak makanya kadang kita juga dipanggil mama, mami, bunda kayak, ya ampun rasanya beneran bangga, ikut bangga gitu. Apinya belum ada.
Mencari Abi enggak dong. Aku nggak ada Umi. Maksud Kamu ya. Dari kode Armando loh. Apa sih? terus Pak Memen itu sih mungkin kalau ditanyain sekarang waktu itu mau nolak terus sekarang rasanya juga kayak ternyata nggak sia-sia juga ya aku terima tawaran ini juga. Aku dapat banyak pengalaman baru, terus ketemu keluarga baru dan itu yang bisa sangat aku syukuri. Gitu. Makasih ya Kak ya. Terharu banget deh. Oke, tadi udah denger ya semuanya kesan-pesan dan juga gimana sih kok mereka bisa tiba-tiba direkrut jadi PHT di Abiyakta Baswara. Dan tentunya sebenarnya jadi kabit emang gak mudah gitu, tapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan teman-teman. Kalau misalnya pikiran kalian kabit itu harus kabit ataupun kepala departemen itu harus menghandle semuanya, itu enggak ya, karena nyatanya juga kita punya staff yang pastinya kita bisa percayakan lah amanah ke mereka. Kita juga akan gak kerja sendiri kok, kita bisa bagi-bagi tugas ke mereka gitu, sama Kadif juga, betul. Dan tentunya itulah pentingnya kerjasama gitu ya. Jadi janganlah kalian meninggalkan teman kalian buat kerja sendiri, buat lanjut di periode sendiri. Bener. Tapi kerjalah bareng-bareng karena kan kalian juga dari periode sebelumnya apapun sendiri tidak boleh sendiri. Betul. Harus kita ya. Tidak boleh sendiri, kamar sendiri. Lanjut. Oke, boleh. Jujur aku capek. Jadi mungkin semoga tahun depan ada kadifnya lah biar nggak capek kayak aku. Kalian anak-anakku mungkin ya stres ya hadepin aku yang kayak gini ya. Kadang hilang-hilangan, kadang ya marah nggak jelas terus. Terus pokoknya aku minta maaf lah. Tantrum. Oke, tapi kalau tadi kan kabit dan kadifnya, nah sekarang wakilnya yang ada di sebelah kamu loh, dari tadi diem aja belum ditanya. Iya. Waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi for your information ya, kalau misalkan dulu itu periode sebelumnya itu tidak ada wakil dan sekarang adalah pertama kalinya ya kita tuh ada wakil ketua. Nah, jadi boleh nih untuk dengar kesan pesan ataupun banyak belajar dari Mbak Zahra. Let's go. Sebenarnya dibentuk satu ada Wakahim itu bikin bingung karena untuk pemilihannya pun juga karena pertama kali jadi kayak ditunjuknya tuh cuman ditunjuk sepihak sama Aldi. Jadi kayak teman-teman yang lain tuh nggak ikut menunjuk dan mungkin kalau masih kayak gitu tuh kayak kesannya tuh nanti nggak semua tuh cocok gitu loh. Jadi kayak emang seharusnya sih ya yang milih nggak cuman Aldi aja tapi semuanya ikut milih. Terus selama menjadi Wakahim juga sebenarnya jujur bingung apa yang harus aku lakuin karena si Kahim kita sendiri tahu sendiri ambisiusnya dia seperti apa. Terus kayak dia yang lebih aktif dulu daripada kita, bahkan kayak kita yang kadang ada agenda ini nggak bisa hadir tapi Aldi itu selaku Kahim selalu bisa hadir di acara itu, bahkan sampai kayak rapat-rapat bidang yang seharusnya ya, maksudnya kayak bukan seharusnya sih, kayak rapat bidang yang emang sebenarnya dihadiri bidang itu aja tanpa ketua juga nggak apa-apa, tapi Aldi selalu menyempatkan atau bahkan sangat-sangat selalu datang di semua rapat bidang ataupun departemen. Terus kayak ada rasa insecure karena Aldi selaku Kahim bisa selalu datang sedangkan saya nggak bisa yang selalu hadir, bahkan mungkin ada satu atau bidang yang saya sama sekali nggak bisa hadir dan mohon maaf buat teman-teman. Terus kedepannya ya tugas buat wakil mungkin lebih bisa kayak lebih tertata lagi biar wakil tuh mau gerak juga nggak bingung, dan karena bingungnya itu kalau misal gerak tanpa ada ucapan dari ketua takutnya nanti melangkahi, jadi kayak lebih tertata lagi biar kalau dia mau bergerak juga nggak
bingung atau merasa kayak melangkahi ketuanya. Terus buat kedepannya juga wakil ketua tahun depan, kalau butuh apa-apa langsung bilang aja ke wakil, jangan apa-apa dikerjain sendiri, karena gunanya wakil yaitu membantu tugas kalian gitu loh. Ya tahu kalian bisa, kalian dipilih jadi ketua pasti bisa lah apa-apa, cuman wakil kalian juga kalian ajak kerja biar dia kelihatan kerja, dia nggak kelihatan diem aja gitu. Ya dia. Ya dah. Ya dah. Langsung dieval ya Bun. Tidak mengeval. Karena kan Aldi orangnya sangat ambisius, sangat semangatnya tinggi sekali ya. Semua semangat PHT sering diserap sama dia. Jadi yaudah, gitulah. Maaf loh lanjut. Sih. Kayak ngomong. Ya. Di luar prediksi BMKG. Aduh. Maaf guys. Anjing ketial ini metu. Kembali ke saudari Dini. Oke, berarti kesimpulannya adalah ketika misalkan kalian ditunjuk untuk jadi pemimpin gitu ya guys, meskipun kita tahu sebagai seorang pemimpin tuh kalian tuh pasti bisa lah untuk melakukan banyak hal gitu, tapi jangan dikerjain sendiri karena teman-teman juga punya staff yang bisa kalian amanahkan tentunya. Dan itu ya, mungkin kadang emang kita sebagai kabid, sebagai kadep ataupun sebagai kahim juga kadang emang ngerasa nggak enak ya kalau misalkan mau minta tolong ke staffnya karena takutnya merepotkan teman-teman semuanya. Tapi ya mungkin dari sisi teman-teman juga, kok aku nggak kerja sih gitu, aku tugasnya apa ya, kok selama satu periode kok aku cuma gini-gini aja ya. Nah itu bisa jadi catatan untuk next periode gitu deh pokoknya. Ya. Maaf ya. Sebenarnya ini tadi rencana awal itu mau sedih-sedih. Tapi malah susah. Ya emang beginilah Abiyakta Baswara. Jadi kita semua selalu menggambarkan keceriaan. Jadi kita semua selalu happy bersama. Intinya terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian semua. Terima kasih udah mau menjadi keluarga baru, membentuk keluarga baru bersama dengan kita semua. Buat kedepannya kalian semua harapannya bisa meneruskan kita semua mungkin yang dari angkatan 2021 udah habis masanya atau udah selesai, udah pensiun. Jadi kalian semua menjadi keluarga baru di tahun depan. Tapi di sini nanti ya keluarga Abiyakta Baswara tetap menjadi kenangan terindah buat kalian semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Mungkin ini merupakan video akhir yang dapat kalian saksikan. Nantinya ini menjadi bukti kenang-kenangan kita bersama semuanya keluarga Abiyakta Baswara. Terima kasih untuk teman-teman pengembangan organisasi. Terima kasih untuk teman-teman dari Departemen Bendahara Umum semuanya, dari Kadep, dari Kadif dan juga stafnya. Kemudian terima kasih untuk dari bidang Deminfo, dari Kadifnya, dari Kabitnya, dari stafnya semuanya. Terima kasih untuk PSDM staf. Terima kasih untuk PSDM. Sama-sama. Dari Kabitnya Mas Atanso, dari Kadifnya Mas Sambo, dari Kadifnya Mbak Londo. Terima kasih untuk staf PSDM dan semuanya. Terima kasih untuk Ibu Wakahim udah mau menemani kita semua di satu periode ini. Terima kasih untuk Mbak Kadep Sekum, Kadif Sekum dan staf-staf Sekum semuanya. Terima kasih untuk bidang akademik dari Kabit Akademik Mbak Ari, dari Kadif dan juga staf akademik semuanya. Terima kasih banyak. Kemudian dari Humas yang hari ini kebetulan berhalangan hadir, terima kasih untuk Kabitnya. Kemudian terima kasih Mbak Ainun. Terima kasih untuk Kadifnya Mas Kader dan juga Mbak Danila dan staf-staf Humas semuanya. Yang terakhir terima kasih untuk bidang kepustakaan
dari Mbak Stella yang tadi kehilangan kunci ya, dan nggak bisa kesini. Sepil. Kendala itu Mas. Oh iya. OTW 1 jam. Terima kasih Mbak Stella, kadifnya Mbak Wonogiri. Ono gokil. Oh iya Wonogokil. Sungkai. Mbak Pungkai. Info gajah mungkur. Mulet. Oh iya, terima kasih untuk Mbak Mulet, Mbak Mul. Semoga ayam gorengnya laris. Terima kasih. Kemudian terima kasih untuk staf-staf bidang kepustakaan semuanya. Terima kasih untuk semuanya keluarga Abiyakta Baswara untuk perjuangannya atau kerjanya untuk satu periode ini. Pada intinya aku dan Zahra berterima kasih dan mengucapkan rasa sayang ini untuk kalian semua. Semoga kita bisa tetap menjaga kekeluargaan dimanapun kapanpun berada, tetap di sapa kalau main bareng juga ayo lah gasin aja. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi dari kalian semua? Ya, sudah terwakilkan sih sepertinya. Sudah terwakilkan dengan sangat baik dan sangat rinci ya dari ketua kita. Ya, kalau gitu kita pamit. Dah. Love you buat kalian semua. Loh, love ke siapa? Love you. nge. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa lanjut. Love 2 periode ya.